Selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah dan kaulah muda-mudi seluruh tanah air tercinta yang setia bersama Dunia Entertainment. Kali ini akan memberikan kabar terbaru, teraktual dan terpercaya seputar terpaksa menikahi tuan muda. Chat Leo Konsul terungkap pada Alicia Rininta, pemeran Kinanti terpaksa menikahi tuan muda, TMTM, yang tengah isolasi mandiri, isoman. Seperti yang diketahui, Leo Konsul dan Alicia Rininta bersahabat sejak membintangi sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Menjadi rekan kerja dan sering bertemu di lokasi syuting, tentu membuat hubungan keduanya menjadi dekat. Apalagi pemeran David ini memiliki sisi yang ramah dan mudah bergaul dengan sesama rekan kerjanya. Seperti halnya saat syuting, Leo Konsul kerap membuatkan makanan untuk Alicia Rininta dan juga teman lainnya. Apalagi saat ini Alicia Rininta tengah sakit dan isolasi mandiri di rumah. Tentu pemeran Kinanti ini harus melakukan cuti beberapa waktu hingga pulih kembali. Melalui Instastory Alicia Rininta pada tanggal 25 Februari tahun 2022, dia memposting chatnya bersama Leo Konsul. Di sana terlihat Leo Konsul rajin menanyakan soal perkembangan kondisi Alicia Rininta setiap harinya. Meski dibarengi candaan, nyatanya Leo Konsul memiliki sisi yang perhatian sebagai sesama teman kerja. Udah negatif belum? Lama amat, tulis chat Leo Konsul. Lalu Alicia Rininta membalas bahwa dia belum melakukan PCR dan masih ada batuk. Chat tersebut ditanggapi lagi oleh Leo Konsul dengan candaan, menyebut Alicia sengaja berbohong karena ingin libur ke Bali. Pasti hari yang lalu negatif tapi dilama-lamain aja. Tahu-tahunya di Bali. Bego ya, tulis Leo Konsul. Menanggapi perhatian Leo Konsul, tentu Alicia Rininta senang karena ada sahabat yang meluangkan waktu untuk bertanya soal kesehatannya. Merupakan tontonan favorit bagi penonton setianya yaitu ANTV Lovers. Terus hadir tiap hari. Kisah Abimana dan Kinanti terus berlanjut hingga episode 200. Lantas seperti apa keseruan dari cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode ini? Jangan sampai lewat keseruannya, yuk simak berikut ini. Sandra akhirnya mendatangi Sarah di apartemennya. Sarah pun syok tahu kedatangan Sandra saat itu. Sandra minta Sarah untuk mundur dari hidup Denny. Tapi dengan berani Sarah menolak hal tersebut. Sehingga Sandra pun menjadi sakit hati dan pergi. Bersamaan itu Denny baru datang untuk menemui Sarah. Namun Denny justru meminta Sandra agar tidak mengganggu Sarah. Lebih baik pikirin aja apa keputusan yang mau diambil. Sandra semakin sakit hati. Di satu sisi, Abi sedang mengajak Nayaka jalan-jalan di taman. Tak sengaja, dirinya justru bertemu dengan Sandra yang sedang menangis sendirian. Sandra cerita kalau dia mau hubungin Kinan tapi nggak bisa. Abi bilang Kinan memang lagi istirahat. Sebelumnya, Abimana terlihat baru pulang setelah mencari keberadaan Reno yang tidak tahu kabarnya. Ketika Abimana melewati kamar Nayaka, dia mendengar tangisan anaknya tersebut. Lalu Abimana masuk ke dalam melihat Nayaka. Ternyata Nayaka saat itu sedang sendirian dan babysitter juga tidak ada di dalam. Karena terus menangis, Abimana pun menggendong Nayaka. Tiba-tiba David masuk ke kamar Nayaka untuk melihat Abimana. Di sana Abimana meminta David menggendong Nayaka sebentar. Fit, kamu gendong Nayaka sebentar ya,
"Saya mau membuatkan susu Nayaka," kata Abimana. David pun mengambil Nayaka dari gendongan Abimana. Kemudian David juga menenangkan Nayaka sambil bernyanyi. Saat Abimana kembali ke kamar, dia melihat Nayaka terdiam di gendongan David. Tentu Abimana penasaran bagaimana cara David menenangkan Nayaka, padahal sebelumnya dia menangis. David pun mengatakan bahwa dia hanya menggendong Nayaka sambil bernyanyi. Abimana mencoba melakukan hal yang sama. Dia menggendong Nayaka sambil mengajak bernyanyi. Lalu Nayaka pun tertidur, dan Abimana meletakkannya secara perlahan di tempat tidur bayi. Beberapa saat kemudian, Nayaka kembali bangun dan menangis. Kebetulan David yang masih berada di sana menggendong Nayaka. Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Mimin sampaikan buat fan-fan penggemar setia dunia entertainment yang baik hati. Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan.